Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Anak soleh, hari ini kita akan belajar tematik. Kita masih belajar tema 2, subtema 2. Jangan lupa anak soleh membaca doa ya. Ketika sedang asyik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Nah, sekarang kalian amati gambar di bawah ini. Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman? Ya, yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman adalah bermain lingkaran simpai. Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Anak soleh pernah melakukannya? Nah, jika anak soleh belum pernah melakukannya, cobalah, karena simpai dapat digunakan sebagai alat permainan dan juga olahraga. Mari kita diskusikan bersama-sama apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai. Ya, betul. Yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai adalah simpai. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Benda yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu adalah galah. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Nah, bentuk benda simpai adalah lingkaran, sedangkan bentuk gala adalah panjang. Pertanyaan yang keempat, bagaimana wujud benda-benda tersebut? Wujud benda-benda tersebut adalah padat. Supaya lebih jelas lagi tentang benda padat, sekarang anak soleh dengarkan ya. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Sekarang amatilah benda-benda berikut di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Yang nama benda yang pertama adalah kursi. Nah, kursi ini dia termasuk benda padat. Meja juga termasuk dalam benda padat. Minyak, dia termasuk dalam benda cair, maka bukan benda padat. Vas bunga merupakan benda padat. Nah, sekarang yang kelima, televisi. Televisi ini termasuk dalam wujud benda padat. Air putih, dia benda cair, jadi dia bukan benda padat. Piring, dia termasuk dalam benda padat. Gelas, dia termasuk dalam benda padat juga. Sendok, dia juga termasuk dalam benda padat. Dan yang terakhir, penggaris. Penggaris juga termasuk dalam benda padat. Selanjutnya, anak soleh perhatikan teks percakapan ini. Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku. Lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Oh iya ya, Udin. Iya Lani, ada apa? Tempat sampahnya di mana, Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Wah, terima kasih banyak, Udin. Apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Pada teks yang di atas menceritakan tentang Lani ingin membuang sampah makanannya. Bagaimana menurutmu sikap Lani, Benny, dan Udin? Ayo, ada yang tahu?
Iya, betul. Menurutku, sikap Lani, Beni, dan Udin adalah sikap yang menunjukkan kerukunan. Ya, selanjutnya, apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Yang patut ditiru dari sikap mereka adalah berteman dengan rukun dan saling membantu. Wah, anak soleh semuanya hebat. Beni dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Beni datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Beni, tak tak tak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Beni. Silahkan masuk. Beni, terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu. Ada, Beni. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Beni sudah datang. Iya, Bu. Aku sudah siap. Bagaimana, Beni? Kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo. Ibu, kami berangkat dulu ya. Beni tidak minum dulu? Tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu. Iya, Nak. Hati-hati di perjalanan ya. Iya, Bu. Nah, dari percakapan tadi, kalian dapat menjawab pertanyaan yang ada pada halaman selanjutnya. Yang pertama, apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Nah, isi teks percakapan yang telah kamu perankan adalah Beni menjemput Udin di rumahnya. Kemudian Beni dan Udin berpamitan kepada ibu untuk berangkat ke rumah Udin. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Beni bertamu? Ya, cara Beni bertamu adalah dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap Beni menurutmu? Menurutku, Beni menunjukkan sikap anak yang sopan. Jadi, anak soleh harus sopan pada saat bertamu. Pertanyaan yang keempat, apa yang dilakukan Beni dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Ya, yang dilakukan Beni dan Udin adalah berpamitan kepada ibu. Nah, sekarang kalian amati gambar berikut ini. Mari mengajukan pertanyaan sesuai gambar. Permainan apa yang sedang dimainkan Beni dan teman-teman? Ya, yang dimainkan Beni dan teman-teman adalah tarik-tarikan. Pernahkah kalian bermain permainan tersebut? Nah, jika belum pernah, kalian akan mempraktekannya untuk bermain tarik-tarikan. Sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaanmu setelah bermain tarik-tarikan? Nah, bagaimana perasaannya kamu pada saat bermain tarik-tarikan? Ya, perasaan setelah bermain tarik-tarikan adalah senang. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara bermain tarik-tarikan? Ya, cara bermain tarik-tarikan adalah saling berpegangan tangan, kemudian saling menarik. Yang pertanyaan yang ketiga, apa saja aturan dalam bermain tarik-tarikan? Aturannya di mana tidak boleh berpindah tempat dan tidak boleh curang. Pertanyaan yang keempat, apa pengalamanmu yang paling berkesan selama bermain tarik-tarikan? Ya, tanganku keseleo karena dalam bermain aku terlalu bersemangat dan kurang berhati-hati. Nah, pertanyaan terakhir, adakah benda yang digunakan dalam bermain tarik-tarikan? Adakah? Ya, jawabannya tidak ada. Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama judulnya tentang kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana.
Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Benny dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Bantulah Benny dan Udin menemukan kata pada kolom huruf ini. Ya, betul, sapu. Terus ada meja, ada air, ada udara, terus ya boneka. Nah, tuliskan kata-kata yang telah kamu temukan pada kolom tersebut. Dituliskan di kolom ini. Yang pertama, kata benda yang pertama ialah sapu. Sapu ini termasuk dalam wujud padat. Kegunaannya digunakan untuk menyapu. Kata yang kedua yang kita dapat adalah meja. Meja wujudnya padat, kegunaannya untuk meletakkan benda. Kata benda yang ketiga yaitu air. Air wujudnya cair, kegunaannya untuk minum, mandi, mencuci, dan lain-lain. Terus kata benda yang keempat ada udara. Udara wujudnya gas, kegunaannya untuk bernapas, mengisi ban, kendaraan, dan lain-lain. Dan kata benda yang terakhir adalah boneka. Boneka termasuk dalam wujud padat, kegunaannya untuk bermain. Wah, anak soleh semuanya hebat. Nah, sekarang kalian amatilah sebuah benda kesukaan kalian dan tuliskan ciri-ciri dan kegunaannya. Berikutnya, mari kita dengarkan teks percakapan yang ada pada layar ini. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan. Apa yang terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Ya, benar. Jadi menurut Benny, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Ya, benar sekali, Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, selanjutnya, apa isi teks percakapan di atas? Nah, isi teks percakapan di atas bercerita tentang manfaat aturan. Pertanyaan kedua, mengapa kita perlu mematuhi aturan? Jawabannya ya, karena jika kita mematuhi peraturan, maka hidup kita akan menjadi teratur dan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, sekarang tuliskan pendapatmu berdasarkan gambar berikut ini. Apa pendapat kalian tentang gambar ini? Ya, sebaiknya naik sepeda itu pelan-pelan saja, karena dengan kecepatan tinggi dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Gambar yang kedua ini perilaku baik atau buruk? Ya, ini perilaku buruk, karena sebaiknya membuang sampah pada tempatnya supaya tidak mengotori lingkungan. Nah, sekarang gambar ketiga ini, apa pendapatnya kalian? Ya, membantu ibu memasak adalah kewajiban seorang anak. Terus gambar yang keempat, ya betul. Seseorang merapikan tempat tidur merupakan contoh perbuatan yang menunjukkan sikap mandiri.
Dari keempat gambar tersebut, manakah sikap yang mematuhi aturan? Ya, betul, membantu ibu memasak dan membersihkan tempat tidur. Sikap manakah yang tidak mematuhi aturan dari keempat tersebut? Ya, bermain sepeda secara ngebut-ngebutan dan membuang sampah sembarangan. Manfaat mematuhi aturan adalah membuat hidup menjadi teratur, disiplin, dan mandiri. Akibat tidak mematuhi aturan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, anak soleh akhirnya telah selesai juga. Nah, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.